Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisco Prasetya dengan NIM 2310953025. Dan pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang dimana merupakan ujian akhir semester individu dari mata kuliah kewarganegaraan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi digital, yaitu ancaman phishing di era digital. Jadi teman-teman, saat ini hampir seluruh aktivitas kita terhubung dengan internet. Kita menggunakan media sosial, mobile banking, marketplace, email, hingga berbagai aplikasi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Namun, semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula berbagai bentuk kejahatan digital. Salah satu ancaman yang paling sering terjadi adalah phishing. Lalu apa sebenarnya phishing itu? Jadi, phishing itu adalah sebuah metode penipuan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan siber dengan cara menyamar sebagai pihak yang terpercaya untuk memperoleh informasi penting dari korban. Informasi tersebut dapat berupa username, password, kode OTP, nomor rekening, hingga data pribadi lainnya. Dan secara sederhana, phishing ini dapat diibaratkan seperti seseorang yang memancing ikan. Pelaku membuat umpan yang terlihat menarik dan meyakinkan. Ketika korban terpancing dan memberikan informasi pribadinya, maka data tersebut akan digunakan untuk tindakan yang merugikan. Dan saat ini, phishing ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama dalam melalui pesan WhatsApp. Jadi kita itu sering menerima pesan yang berisi informasi hadiah, bantuan sosial, atau pemberitahuan akun bermasalah yang disertai sebuah tautan. Dan ketika tautan tersebut diklik, maka pengguna diarahkan ke halaman yang palsu yang dirancang menyerupai situs resmi. Kemudian yang kedua melalui email. Pelaku sering mengirim email yang mengatasnamakan bank, marketplace, atau perusahaan besar. Email tersebut biasanya meminta pengguna untuk segera melakukan verifikasi akun atau mengganti password. Lalu yang ketiga, itu melalui media sosial. Di mana saat ini banyak akun palsu yang menyamar sebagai tokoh terkenal, instansi pemerintah, atau perusahaan tertentu dengan tujuan memperoleh data korban. Lantas, mengapa phishing ini menjadi ancaman yang serius? Jadi, karena dampaknya tidak hanya berupa kehilangan akun media sosial, dalam banyak kasus, korban dapat kehilangan uang, identitas pribadi, bahkan akses terhadap berbagai layanan digital yang dimilikinya. Dan yang lebih berbahayanya, itu adalah pelaku sering memanfaatkan faktor psikologis manusia. Mereka menciptakan rasa panik, rasa takut, atau rasa penasaran agar korban mengambil keputusan secara terburu-buru. Sebagai contoh, ketika seseorang menerima pesan yang mengatakan bahwa akun banknya akan diblokir dalam waktu 1 jam, sebagian orang akan langsung mengklik tautan yang diberikan tanpa memeriksa keasliannya terlebih dahulu. Jadi oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan literasi digital yang baik. Literasi digital itu adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab. Dalam konteks phishing, literasi digital membantu kita mengenali tanda-tanda penipuan dan mengambil keputusan yang lebih aman. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghindari phishing. Yang pertama, jangan mudah percaya pada pesan yang bersifat mendesak atau mengancam. Lalu, yang kedua, selalu periksa alamat website sebelum memasukkan data pribadi. Yang ketiga, jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Lalu yang keempat, gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Dan yang kelima, aktifkan autentikasi 2 faktor atau two-factor authentication untuk meningkatkan keamanan akun. Dan selain sebagai pengguna internet, kita juga merupakan warga negara digital. Ini dimana sebagai warga negara digital, kita tidak hanya memiliki hak untuk mendapatkan keamanan di ruang digital, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan tersebut. Salah satunya dengan tidak menyebarkan tautan mencurigakan dan melaporkan indikasi penipuan yang kita temukan. Dan dengan demikian, keamanan digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan teknologi, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan sebagai penutup, phishing merupakan salah satu ancaman siber yang paling sering terjadi di era digital. Modusnya terus berkembang dan semakin sulit dikenali. Jadi, oleh karena itu, kesadaran dan kewaspadaan literasi digital menjadi kunci utama untuk melindungi diri sendiri dari berbagai bentuk kejahatan digital.
Mari menjadi pengguna internet yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab demi menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.